Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Anugrah Limanda. Saya dari kelas 2 TB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modulasi analog. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Di sini ada tiga jenis yang akan saya jelaskan. Pertama ada indeks modulasi, kedua daya modulasi, ketiga spektrum modulasi. Oke, kita perkenalan dulu. Modulasi analog itu sangat penting dalam komunikasi karena digunakan untuk mengirimkan informasi analog melalui saluran yang dikodekan dalam bentuk gelombang radio. Modulasi analog mengacu pada proses mengubah sinyal informasi analog menjadi sinyal gelombang radio sehingga dapat dikirim melalui saluran komunikasi jarak jauh. Indeks modulasi adalah salah satu parameter penting dalam modulasi analog. Indeks modulasi mengacu pada rasio antara amplitudo sinyal modulasi dan amplitudo gelombang pembawa. Indeks modulasi yang tinggi akan menghasilkan spektrum modulasi yang lebih besar sehingga memerlukan lebar pita yang lebih besar. Yang pertama itu ada indeks modulasi. Apa sih itu indeks modulasi? Indeks modulasi itu adalah ukuran seberapa banyak informasi yang ditransmisikan melalui sebuah sinyal modulasi yang ditransmisikan pada gelombang pembawa, dan seringkali dinyatakan dalam persentase atau desibel dB. Dalam modulasi amplitudo atau AM, indeks modulasi didefinisikan sebagai rasio antara amplitudo sinyal modulasi dan amplitudo gelombang pembawa. Pada modulasi frekuensi FM, indeks modulasi didefinisikan sebagai rasio antara deviasi frekuensi sinyal modulasi dan frekuensi gelombang pembawa. Indeks modulasi pada FM menentukan seberapa jauh gelombang pembawa akan bersilasi pada saat sinyal modulasi diberikan pada frekuensi tertentu. Sedangkan pada modulasi fase PM, indeks modulasi didefinisikan sebagai rasio antara deviasi fase sinyal modulasi dan fase gelombang pembawa. Indeks modulasi pada PM menentukan seberapa besar perubahan fasa yang terjadi pada gelombang pembawa ketika sinyal modulasi diberikan. Secara umum, semakin besar indeks modulasi, semakin banyak informasi yang dapat ditransmisikan melalui sinyal modulasi. Yang kedua itu ada daya modulasi. Daya modulasi itu bisa dilihat adalah rasio antara daya sinyal modulasi dan daya gelombang pembawa pada suatu sistem modulasi analog. Daya modulasi puncak dinyatakan dalam persentase dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus P_D sama dengan V max PC dikali 100. Sedangkan daya modulasi, rata-rata average power modulation, adalah rasio antara daya rata-rata sinyal modulasi dan daya gelombang pembawa. Daya modulasi rata-rata dinyatakan dalam desibel dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus PD bisa berdasarkan 10 log Vm dibagi PC. Ketika melakukan modulasi analog, daya modulasi yang tepat perlu dipilih untuk memastikan kualitas sinyal yang optimal dan meminimalkan distorsi pada sinyal modulasi. Selanjutnya itu ada spektrum modulasi. Oke, jenis-jenis spektrum modulasi ini ada 3. Yang pertama itu ada modulasi amplitudo AM. Spektrum modulasi amplitudo terdiri dari 3 komponen frekuensi, yaitu frekuensi dasar atau asli, ada pembawa, dan juga frekuensi sisi 2 frekuensi yang terletak pada sisi frekuensi pembawa. Dan juga spektrum AM cenderung memiliki lebar pita yang besar, terutama jika indeks modulasinya tinggi. Yang kedua itu ada spektrum modulasi FM, yang dimana modulasi frekuensinya umumnya terdiri dari satu frekuensi pembawa dan beberapa frekuensi sisi yang terletak pada jarak tertentu dari 5 frekuensi pembawa. Spektrum FM cenderung lebih sempit daripada spektrum AM, sehingga FM dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dengan lebar pita yang lebih kecil. Selanjutnya ada spektrum modulasi fase PM. Spektrum modulasi terdiri dari satu frekuensi pembawa dan 2 frekuensi sisi yang terletak pada kedua sisi frekuensi pembawa. Spektrum PM cenderung lebih sempit daripada spektrum AM, sehingga PM dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dan lebar pita yang lebih kecil. Namun PM lebih rentan terhadap noise dan interferensi dibandingkan dengan FM. Kesimpulannya, secara keseluruhan modulasi analog itu merupakan teknik untuk mentransmisikan informasi pada sinyal gelombang pembawa melalui perubahan karakteristik dari sinyal tersebut. Ada 3 jenis modulasi analog yang umum digunakan, yaitu modulasi amplitudo AM, terus ada modulasi frekuensi FM, dan modulasi fase PM. Setiap jenis modulasi analog memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihan jenis modulasi yang tepat tergantung pada kebutuhan aplikasi dan spesifikasi sistem. Namun secara umum, modulasi FM memiliki keuntungan karena lebih tahan terhadap gangguan dan noise dibandingkan AM dan PM.
Modulasi analog telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam sistem komunikasi, pengiriman sinyal audio dan video, serta dalam sistem pemantauan dan pengendalian. Dalam era digital saat ini, modulasi analog ini masih memiliki peran penting dalam komunikasi nirkabel dan transmisi data, meskipun sudah ada teknologi modulasi digital yang lebih efisien dan canggih. Mungkin sekian dari saja penjelasan saya tentang modulasi analog. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.